guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai guys. Okay guys, so baru-baru ni orang tengah viral pasal bumi Mekah tengah menghijau guys. So rata-rata kita memang tahu Mekah adalah negara yang orang kata apa tu, memang penuh dengan padang pasir. Lepas tu bila bumi Mekah ataupun bumi Arab Saudi ni menghijau, ada banyak pokok-pokok hijau, dia jadi macam benda yang terlalu tergempar tau, berita tergempar. So dia jadi macam kecoh dan katanya ini adalah tanda-tanda kiamat dah nak dekat guys. Walaupun memang tanda-tanda kiamat banyak yang dah keluar, tapi ini adalah antara tanda-tanda kiamat yang besar guys. Okay guys, so memang kecoh gila kat TikTok pasal Mekah menghijau semalam. So hari ni kita nak react dekat video-video yang katanya betul ini adalah salah satu petanda kiamat guys. Dan hari ni juga kita nak bincangkan pasal pada tahun 2024 ada mujadid akan muncul. Apakah itu mujadid? Kita akan tengok video yang diorang terangkan sebab aku tak pandai sangat nak cerita pasal benda-benda hal agama ni kan. So kita just tengok, okay guys, kita tengok sama-sama dan kita belajar sama-sama guys. So kita tengok dulu video-video pasal Mekah menghijau and then kita tengok pasal video tahun 2024 ada mujadid akan muncul guys. So kedua-dua itu adalah katanya petanda besar kiamat guys. Adakah betul? So mari kita lihat bersama-sama. Okay guys, so ni video di mana padang pasir dekat Arab Saudi termasuk Mekah bertukar menjadi hijau. So jom kita tengok. Memang hijau weh, banyak gila. Berumput-rumput macam dekat negara lain. Kalau takkan macam berpasir kan, padang pasir macam tu. Real ke ni guys? Sayonara. Okay, Januari 2023. Oh my god. So ni gambar-gambar dekat Mekah sekarang lah. Wow, okay. Lepas tu ada explanation tau. Okay, kita tengok dulu kat sini Sekali panas seperti di Malaysia tetapi tempoh hari Arafah, kini hampir keseluruhan kawasan sekitar Mekah makin subuh menghijau. Suasana paginya tak ubah seperti di Nusantara. Walhal ianya tanah kering dan tandus. Nabi telah mengingatkan kita tanda-tandanya semakin kencang. Okay. Tak, masalah ni betul real ke dia orang buat-buat ni? Siap ada unta semua. Hakikat akhir zaman yang Allah buktikan secara nyata. Meremang aku Pemandangan hijau selepas hujan. Okay. Diorang kata ni macam fenomena biasa tau. Sebab sebelum ni pernah je Mekah menghijau. So aku tak sure macam mana. So kita tengok video ni dulu. Hijau guys, kalian lihat nih. Ini adalah pemandangan beberapa pegunungan yang ada di Arab Saudi. Banyak orang Arab dan juga ilmuwan kaget dengan fenomena alam ini. Nah, jadi fenomena ini terjadi di Mekah dan juga Jeddah, di mana dari tahun ke tahun lokasi-lokasi ini sangat jarang sekali ditemui seperti ini. Nah, tapi di Jeddah sendiri, buat kalian yang udah sering nonton konten gua pasti udah tau lah. Memang salah satu ambisi dari Muhammad bin Salman adalah membuat tanah Saudi menjadi hijau. Mereka rela menghabiskan uang triliunan rupiah untuk membuat Saudi menjadi hijau. Tapi menurut para ilmuwan, yang terjadi pada saat ini di Mekah dan juga di Jeddah itu karena intensitas hujan yang tinggi di sana belakangan ini. Gara-gara itu juga pegunungan di sana jadi hijau seperti ini. Mereka sampai terkagum-kagum, tapi hal ini juga mengingatkan kita sama sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan juga sungai-sungai. Nah, kalau udah seperti ini, terlepas itu fenomena alam atau tidak, wallahu a'lam. Dan juga intinya lebih baik kita tingkatkan ibadah kita. Hari demi hari Betul. Aku setuju dengan apa yang dia cakap dekat hujung video ni. Walaupun ini adalah fenomena alam, kan? Tak bermaksud yang kita ni tak boleh mengingatkan diri kita untuk mempertingkatkan ibadah kita guys. Gitu macam ustazah. Yelah, walaupun dia fenomena alam, korang yakin ke benda ni memang bukan secara kebetulan?
Macam tu. Sebab ada yang macam mendinaikan benda ni, kata yang ini adalah fenomena alam, memang setiap tahun terjadi dan disebabkan hujan, disebabkan tu, disebabkan ni. Tapi macam yang kita baca sabda Rasulullah tadi, sabda Nabi tadi, kalau dia dah cakap macam tu, so kita better mempertingkatkan ibadah kita lah, mengingatkan diri kita kepada Okay guys, so janganlah korang macam bagi alasan, oh korang ni buat teruk lah apalah, macam just don't say it. Gitu. Okay guys, so sekarang kita nak tengok video-video yang diorang cakap Mujadid tahun 2024 tu guys. Adakah betul? Jom kita tengok. Ini lagi heboh banget konten-konten kayak gini nih, yang bikin orang parno, yang bikin orang-orang ketakutan, juga bikin orang-orang pada salah paham, yang orang-orang mikirnya jadi kayak bakal ada kehancuran Islam dalam waktu dekat. Sampai-sampai okay guys, so dia kata ramai yang buat konten, katanya 2024 adalah genap 100 tahun kejatuhan Islam. Lepas tu diorang kata Rasulullah berjanji di setiap 100 tahun Allah akan menghantarkan seorang mujadid. Itu yang viral tu guys. So apakah ini mujadid? Kita tengok abang ni ulas, okay? Sebab aku tak pandai sangat tau. So kita tengok mereka bawa-bawa hadis gitu. Ada apa dengan tahun 2024? Kenapa ramai sekali yang membicarakannya? Ini juga viewsnya gede-gede banget. Kamu terlalu sibuk dengan duniamu sampai kamu lupa 2024 genap 100 tahun kejatuhan Islam. Rasulullah berjanji di setiap 100 tahun Allah akan mengantarkan seorang mujadid. Nah, jadi mujadid ini siapa? Ada juga orang yang mengait-kaitkannya dengan Imam Mahdi. Memang benar ada hadis seperti itu, tapi nggak usah dikait-kaitkan sama kejatuhan Islam. Nah, gara-gara konten seperti itu, orang-orang jadi salah paham kayak gini, 2024 kejatuhan Islam. Kayak gitu konsepnya, Tuhan jadi pada salah paham kan? Nah, lebih baiknya kita pahami dulu mujadid itu apa. Nah, jadi mujadid itu adalah orang yang membawa pembaruan. Nah, kalau udah kayak gini jadi melenceng kan ya, jadi ada mikir yang kayak gini. Nah, maka dari itu kehebohan ini udah gue bahas di YouTube channel gue. Pokoknya kalian lihat dulu biar nggak parno. Ini lagi heboh banget. Itu hari Arab Saudi kecoh gila tahu pasal mujadid kejatuhan Islam semua. So semua orang macam, adakah tahun ni macam tu, bukan tahun ni, tahun depan kan, 2024. So ni video yang terakhir, kita tengok video pasal diorang terangkan pasal mujadid tahun 2024 guys. Mari kita lihat bersama-sama. Mujadid tahun 2024. Jujur, saya bingung kenapa orang-orang TikTok itu setiap kali bikin konten itu hal yang harusnya disikapi secara bijak, hal yang seharusnya disikapi secara gembira itu dibikin huru-hara. Ngebet FVP apa gimana? Tanpa FVP, tanpa bikin begitu-begitu. So maksudnya kita patutnya happy lah dengan akan adanya mujadid tahun 2024. Bukannya takut macam tu, okay? Kalian juga bisa FVP kok. Apa itu mujadid? Mujadid itu dalam bahasa Arab artinya pembaharu. Ada hadis An-Nabi SAW bersabda, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Setiap 100 tahun sekali Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan seseorang itu bisa jadi personal atau bahkan kelompok yang akan memperbarui agama, memperbarui dalam segi apa? Bisa jadi teknologi, bisa jadi keluar hukum-hukum baru. Wallahu a'lam seperti apa caranya. Apakah pasti terjadi tahun 2024? Jawabannya wallahu a'lam. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Namanya juga ijtihad. Ada sebagian ulama yang berijtihad alias menggunakan metodologi penelitian ya, dan memutuskan bahwasannya kekhalifahan itu runtuh 100 tahun yang lalu, bisa jadi dimulai tahun 2024. Apakah itu pasti? Wallahu a'lam. Karena mujadid gak harus berlaku sebagaimana revolusi yang kita lihat. Contoh kita sebut, sebagian ulama menganggap Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an adalah seorang mujaddid yang dihadirkan oleh Allah 100 tahun sekali maksudnya. Dan apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i membawakan banyak sekali ilmu-ilmu baru, membawakan banyak sekali perubahan-perubahan positif. Dan kalian melihat hal-hal yang serem ketika Imam Syafi'i datang? Tidak, justru dengan hadirnya Imam Syafi'i dunia terasa jauh lebih indah. Dunia Islam jauh lebih indah dengan hadirnya Imam Syafi'i atas izin Allah. So, menyikapi mujadid tahun 2024 harus kiamat. Gak usah lah disikapi gitu. Santai bro, santai. Oke? Barakallahu fikum. Okay, explanation dia ni memang aku maksudnya kita tak perlu takut lah. Sebab ini bukanlah petanda-petanda kiamat. Mujadid ni boleh jadi macam imam baru datang ke apa ke. So kita patutnya bahagia, happy dengan perkabaran ni. So TikTok lah yang buat teruk ni. Dah budak kat TikTok. Aku memang sabar je lah kan. Biasalah, dah nama pun TikTok. Banyak benda-benda yang kita sepatutnya tahu, tapi diorang macam pesongkan benda tu. Macam tu guys. So tingkatkan amal ibadah kita. Ya macam kita tahu dah banyak sangat dah petanda-petanda kiamat yang besar yang patutnya berlaku.
Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye.